perjalanan keluarga saya, tata cara ilmunya akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Bapak Ustadz Jalalul Bulkini. Tempat dan waktu saya persilahkan. Benar ya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hallalnika wa harrama syika wa nadaba ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda amma ba'd. Qala ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayyuhumullah min fadlihi wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'i imratun iza nazarta ilaiha sarratka wa iza amarta ata'atka wa iza ghibta anha hafizatka fi maliha wa nafsiha. Yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Babakan Madang serta staf dan jajarannya, juga yang kami hormati rekan-rekan penyuluh KUA Kecamatan Babakan Madang, juga para calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan, yang alhamdulillah pada kesempatan ini bisa menghadiri undangan dari KUA dalam rangka melaksanakan bimbingan pranikah dan keluarga atau bimbingan penasihatan pembinaan pelestarian perkawinan, di mana ini adalah bagian dari salah satu perkara yang harus diikuti oleh semua calon pengantin, karena untuk menekan angka dari tingkat perceraian, maka bagi calon pengantin perlulah diadakan bimbingan. Di mana-mana kalau kita mengacu kepada negara lain, seperti yang pernah diungkapkan oleh Bapak Kepala KUA Kecamatan Babakan Madang, bahwa kegiatan pembimbingan pembinaan calon pengantin itu di negara lain mah itu bisa dilaksanakan sampai 6 bulan. Nah, ini untuk menekan angka tingkat perceraian keluarga. Ini kira-kira 6 bulan kuat ya nih? Pembinaan kayak begini 6 bulan kuat nggak? Siap nggak 6 bulan? Yang kan 6 bulan baru berapa jam aja, lihat tuh waktu 50 jam aja tadi. Ya, ada cara lain ya selain 6 bulan ya. Kita laksanakan meskipun ya sesingkat mungkin kita laksanakan, tapi bisa mendapatkan ilmu, bahan bekal untuk menjalani perjalanan pernikahan dan rumah tangga. Ya, karena segala sesuatu yang kita tuju, segala sesuatu yang kita inginkan, segala sesuatu yang baik yang kita inginkan, semuanya mustahil nggak menggunakan ilmu. Artinya segala sesuatu yang kita tuju itu harus menggunakan ilmu. Kita mau ke Jakarta, kalau nggak tahu jalan sampai nggak sampai. Artinya dia punya pengetahuan, punya cara untuk menuju ke Jakarta, itu namanya
ilmu dari pengalaman. Bisa ingin membuat satu kursi ini tentu bukan orang sembarangan ya. Ini kursi ini bagus nggak menurut kita? Bagus. Ini dibuat oleh orang yang bukan sembarangan, artinya orang yang punya pengalaman dan punya ilmu. Coba-coba kalau nggak punya pengalaman, nggak punya ilmu, dibuat ya, membuat apa, diperintahkan untuk membuat kursi seperti ini, saya sendiri nyerah ya. Saya sendiri nyerah kalau itu disuruh membuat kursi seperti ini. Misalkan alatnya disediakan, barang-barang bahan-bahannya disediakan semua, tinggal prakteknya. Karena saya nggak punya ilmu, nggak akan bisa bagus sebagus ini. Bisa mungkin entah jadi kayak gimana ya, nggak akan sebagus ini. Itu semuanya adalah butuh ilmu. Apalagi soal perkawinan dan rumah tangga. Masuk akal nggak? Perkawinan dan rumah tangga itu jadi dijalankan bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun. Akan dijalankan selamanya, seumur hidup. Ada yang sementara, ada yang sementara. Saya mau nikah sebulan aja masih aneh, mau nikah lagi mau lain. Nggak boleh kayak gitu. Ada yang sebentar. Semua dijalankan untuk selamanya, sehidup semati, baik susah maupun senang, akan dijalani. Semuanya butuh ilmu. Nah, dalam kesempatan ini hanya beberapa jam saja ya menerima suatu bimbingan dari KUA Kecamatan Babakan Mandang ini. Nggak mungkin bisa terpenuhi ya. Di mana-mana 6 bulan melaksanakan bimbingan seperti ini untuk menekan angka perceraian rumah tangga, untuk memperkuat ikatan tali perkawinan itu butuh ilmu. Nggak bisa gimana praku mangkewe, nggak bisa begitu. Nggak bisa kumaha engke mah itu mah juga hayam ya. Ulah gitu. Manusia mah jangan punya prinsip kumaha engke ya. Kalau burung kan hari ini makan, buat besok mah nggak pernah nyimpan. Hewan itu misalkan hari ini nyari makan nih untuk hari itu doang, untuk waktu itu doang, selanjutnya nyari lagi. Hewan seperti itu. Kalau kita enggak kan, makan hari ini untuk besok pun bisa untuk besok dan segala persiapan kebutuhan kita, pendidikan dan sebagainya, keperluan kita simpan. Itu namanya manusia, beda dengan hewan tuh. Nah, butuh yang namanya ilmu atau bekal. Nah, untuk itu ya ikuti sementara saat ini ya bimbingan penasihat pembinaan pelestarian perkawinan di KUA Kecamatan Babakan ini, di KUA Kecamatan Babakan ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Baik, terkait dengan masalah perkawinan, kita mengacu pada karena memang kita berada di negara Indonesia, kita mengacu pada undang-undang negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang perkawinan. Di antaranya ya undang-undang tersebut ya mengatur tentang usia perkawinan, usia pernikahan yang dibolehkan di Indonesia, yaitu usia 19 tahun itu baru boleh nikah di Indonesia. Yang sebelumnya tahun 1974 itu masih boleh usia 15 tahun 16 tahun ya, masih boleh. Tapi sekarang udah meningkat lagi menjadi usia 19 tahun. Itu undang-undang perkawinan menurut undang-undang negara yang berlaku di Indonesia. Itu. Kemudian selain itu, kita menjalankan pernikahan itu adalah ibadah. Niatkan dalam hati bahwa nikah itu adalah ibadah, dan memang ibadah.
Ya, tapi kalau tidak diniatkan ibadah tidak menjadi ibadah. Ya, niat apa namanya? Innamal a'malu biniat. Innamal a'malu biniat. Segala sesuatunya itu harus disertai dengan niat. Kalau tidak disertai dengan niat tidak menjadi ibadah nanti. Harus niatkan bahwa ini adalah nikah itu adalah ibadah dan memang ibadah. Ya, ibadah nikah itu. Sehingga ketika kita nikah itu niat ibadah, maka insya Allah apa yang kita cita-citakan ke depan akan diberikan kelancaran oleh Allah. Ya, itu ketika niat ibadah dan menjadi ibadah segala sesuatu yang kita perbuat untuk keperluan rumah tangga, keperluan hidup, ya, keluarga, semuanya akan menjadi luar biasa nilai ibadahnya. Itu ya. Para pemuda dan pemudi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih nikah? Nikah itu adalah menurut apa namanya? Definisi ya yang diambil dari fikih dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan nikah menurut lughah atau menurut istilah bahasa secara umumnya adalah ad-damu, berkumpul. Setiap yang berkumpul itu namanya nikah. Tapi menurut syariatnya menurut istilahnya adalah al-aqdul masyhur al-mustamilu ala syurut wal arkan, yaitu satu akad yang masyhur yang meliputi di dalamnya syarat dan rukun. Nikah itu ada syarat ada rukun, sama seperti sholat. Ya, nikah itu ibadah. Tadi saya katakan nikah itu adalah ibadah. Ada syarat, ada rukun, sama seperti sholat. Sholat itu ada syarat, ada rukun. Kalau syarat itu harus ada sebelum pelaksanaan. Kalau rukun itu harus dilaksanakan pada waktu pelaksanaannya. Jangan sampai ditinggalkan. Ketika rukun ditinggalkan maka tidak sah. Ya, ada dua. Ya, nikah itu ada syarat, ada rukun. Sholat juga sama, ada syarat, ada rukun. Apa itu syaratnya? Kalau sholat, syarat sah sholat apa diantaranya? Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil bisa dihilangkannya dengan cara berwudu. Hadas besar dihilangkannya dengan cara mandi wajib. Itu syarat sah sholat. Kemudian nikah. Kalau nikah itu tadi ada syarat dan rukun. Syaratnya ya, satu harus dalam keadaan beragama Islam. Ya. Islam yang bagaimana? Islam yang harus betul-betul Islam, imannya tidak rusak. Ketika orang imannya Islam tapi imannya rusak, maka dia otomatis dia menjadi keluar dari agama Islam. Contohnya gimana sih iman yang rusak? Iman yang menggugurkan keislaman seseorang. Ya. Ketika orang itu tidak dalam keadaan beragama Islam, maka orang itu tidak sah untuk dinikahkan secara Islam. Meskipun dia pakainya masih pakai peci, pakai sorban segala macam, pakai jubah, seperti pakaian muslim, tapi karena etikadnya keluar dari agama Islam, maka ketika dinikahkan, maka hukum nikahnya tidak sah. Islam itu enggak kelihatan. Islam seseorang itu tidak terlihat, enggak kelihatan. Islam itu ada dalam hatinya. Bagaimana sih Islam orang bisa keluar dari Islam? Misalkan gini. Terkait dengan rukun iman yang jumlahnya ada berapa? Rukun iman ada berapa? 6, ya. Ya, 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada
qada dan qadar, baik dan buruknya. Ya, ini iman yang rukun iman ini yang harus kita pertahankan, jangan sampai melesat atau melenceng dari hati kita. Salah satunya adalah kita iman kepada kitab Allah. Kitab Allah itu diantaranya adalah Al-Quran yang kita pakai saat ini, yang kita jadikan pedoman saat ini. Dan itu harus seluruhnya, iman itu harus seluruhnya, Al-Quran itu harus seluruhnya kita imani. Dari mulai surat Al-Fatihah sampai dengan surat apa ujungnya Al-Quran? Surat An-Nas. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas ujungnya itu harus kita imani seluruhnya. Dari 8 per 8, kalimat per kalimat, dari ayat per ayat sampai seterusnya kita imani. Satu ketika ada seorang yang mengatakan begini. Ada seorang ustadz yang sedang membacakan ayat Al-Quran. Ada seorang ustadz yang sedang membacakan ayat Al-Quran, diterjemahkan, ditafsirkan. Kemudian dengan seenaknya orang itu mengatakan, ya, kemudian ada orang yang seenaknya mengatakan, saya nggak percaya dengan ayat Al-Quran yang tadi Ustadz bacakan tadi, karena maksud dan tujuannya semuanya nggak sesuai dengan pemikiran saya. Misalkan dia merasa dirinya orang cerdas, merasa dirinya orang cerdas, orang hebat, orang yang ya merasa dirinya hebat dah, otaknya hebat, merasa cerdas, sehingga Al-Quran dikesampingkan, nggak sesuai dengan pemikiran dia katanya. Maka dengan kejadian seperti itu, ucapan seperti itu, maka orang itu otomatis menjadi keluar dari agama Islam. Namanya apa? Murtad. Orang itu namanya orang murtad ketika dia mengatakan dan menyampingkan ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan pemikirannya. Maka orang itu menjadi orang yang murtad. Berarti dia sudah tidak mengimani apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka orang tersebut otomatis keluar dari agama Islam yang namanya murtad. Ketika dinikahkan, maka hukum nikahnya tidak sah. Meskipun dia masih pakai peci, pakai koko, pakai kain misalkan, tapi pemikirannya begitu. Pemikirannya keluar dari agama, tidak menyampingkan Al-Quran, lebih mendahulukan akalnya misalkan. Maka dia keluar dari agama Islam, maka ketika dinikahkan, nikahnya tidak sah. Itu syarat daripada pernikahan. Kalau kita iman kepada yang rukun iman, kepada yang iman kepada yang 6 perkara itu, ya harus iman seluruhnya. Jangan sampai kita sedikit ada di antaranya itu di dalamnya sedikit ada yang kita tidak imani, jangan sampai kayak gitu. Harus full kafah. Ya, harus seluruhnya. Itu syarat dari pernikahan beragama Islam. Karena Islam itu nggak kelihatan, kita sendiri yang tahu, ya. Islam dan tidak itu kita sendiri yang tahu, ya. Karena hal itu nggak terlihat oleh orang lain. Itu syarat nikah. Satu, dalam keadaan beragama Islam. Kedua, harus sudah dalam keadaan balik. Ini kira-kira udah balik semua belum nih? Kira-kira saya tanya udah balik semua belum kira-kira ini? Udah? Bener? Saya emang nggak tahu nih. Tahu-taunya takutnya bongsor gitu, udah gini aja. Balik. Nah, balik teh naon? Cek Sunda loba di mah. Orang Sunda mah lebih banyak mengucapkan syahadat mau terbalik gitu. Naon terbalik? Hah? Naon balik? Balik. Hah? Oh. Pengertian balik teh naon gitu. Saya ulangi. Kembali masalah tadi. Syaratnya adalah keadaan yang tadi pertama beragama Islam, yaitu kewajibannya
Islam itu satu melaksanakan sholat, dua rukun Islam, satu sadat, dua sholat, tiga zakat, puasa, ibadah haji bila mampu. Nah ini sholat tuh kumaha ieu ayeuna teh? Farqu bainal muslim wal kafir as-shalah. Sholat tuh kumaha? Jangan sampai udah mau nikah tapi masih banyak meninggalkan sholat, masih belantang-bentong. Kau belantang-bentong? Hah? Paham ya? Mulai saat ini jangan sampai ada satupun yang meninggalkan sholat 5 waktunya. Jangan sampai ada yang ditinggalkan sengaja, misalkan ditinggalkan, jangan sampai. Karena kedepannya akan menjadi tuntutan buat kita semuanya. Kita dituntut untuk menjadi orang yang baik di hadapan anak-anak kita nanti. Masih ada waktu. Punya anak itu sekitar 9 bulan ke depan. Sekitar setahun ke depan punya anak akan menjadi tuntutan. Itu kita dituntut untuk menjadi orang yang bisa mendidik, memperbaiki keadaan akhlak kita terhadap keluarga kita nanti. Semuanya diawali oleh diri kita. Pertama dari masalah sholat. Dari masalah sholat, jangan sampai ada meninggalkan saat baik calon istri ataupun calon suami, masih ada yang berani meninggalkan sholat 5 waktu. Masih ada nih, bentang-bentang masih ada. Yakinkan sekarang, niatkan bahwa saya nggak akan meninggalkan sholat satu kali pun. Meskipun dalam keadaan sakit, dalam keadaan sibuk, dalam keadaan bagaimanapun, saya nggak mau meninggalkan sholat satu waktu pun. Karena itu tanggung jawab berat buat saya nanti. Mulai dari misalkan lengkapi sholatnya 5 waktu di rumah. Nah, kalau masih malu ke masjid misalkan. Kalau masih malu di masjid, lengkapi sholatnya 5 waktu di rumah. Tapi kalau udah terbiasa di rumah 5 waktu lengkap, sempurnakan lagi sholatnya dengan cara berjamaah di masjid atau di musola. Siap nih? Siap nih? Karena gini, seperti tadi, kita ingin mendambakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang baik, keluarga yang soleh, solehah. Kita punya anak soleh, solehah. Itu yang untung siapa? Kita punya anak soleh, solehah. Yang untung siapa? Kita. Kita punya anak berandal, kena kasus mulu polisi. Yang rugi siapa? Yang kena kelibat kita juga sebagai orang tua. Pilih mana? Makanya bentuk dari sekarang dari diri kita dulu. Nah, ini perempuan atau laki-laki yang sholatnya masih belum lancar, cara bacanya, gerakannya dan sebagainya masih belum bagus, belajar lagi ke orang yang dulu pernah ngajarin, ke guru dulu yang pernah ngajarin kita. Pernah diajarin sholat sama guru, temuin lagi, ajarin cara sholat yang bagus, bacaan yang bagus, supaya kita nanti bisa mengajarkan anak-anak kita nanti. Ya, ngajinya, bacaan Qur'annya yang belum lancar, kita sholat ke guru dulu yang pernah ngajarin kita. Doain saya, nanti saya mau nikah, guru, ustazah, doain saya. Tapi saya nanti mau minta ajarin lagi bacaan Qur'annya, bacaan sholatnya, gerakan sholatnya yang dulu pernah diajarin saya lupa lagi. Mohon ajarin karena Allah. Doain saya mau menikah, mau berkeluarga, nanti saya punya anak dan anak itu perlu didikan saya. Siap nih yang perempuan? Atau misalkan di rumah banyak pengajian, terutama ya perempuan, ibu-ibu ya, kaum ibu-ibu majelis taklim banyak di rumah lingkungan. Ikuti sekarang. Di lingkungan masing-masing ada majelis taklim? Ada. Ini ada semuanya ada ya. Ada di lingkungan, ikuti sekarang mah. Enggak apa-apa gabung sama nini juga. Kita mau disangka nini mah beda. Ya. Enggak apa-apa, jangan gengsi gabung dengan Nini. Syukur-syukur kita bisa nuntun dia. Pahala besar itu berkah. Atau kita dengan ibu kita, ngantar ibu sekalian kita belajar di situ, ngikut belajar. Kita ambil ilmu yang ada dalam yang dijelaskan oleh ustazah. Kita ambil, kita catat, syukur-syukur bisa dijalankan hari itu.
Bila pun tidak bisa, mungkin bisa manfaat untuk kedepannya buat kita dan anak-anak kita ke depan. Paham? Ikuti karangan, ya. Berhubung pelaksanaan bimbingan pernikahan ini hanya dilaksanakan beberapa jam saja, nggak mungkin bisa seluruhnya diberikan, nggak bisa. Ya, salah satu solusinya itu, ya, solusi untuk menjadi keluarga dambaan, keluarga idaman nanti, ya, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diantaranya diisi diri kita dengan ilmu. Saya hanya memberikan bahan saja, tidak memberikan ya, ilmu secara utuh, nggak akan bisa dan nggak muat, ya, nggak cukup kalau dalam satu hari hanya beberapa jam saja. Paham ya? Itu laki-laki gitu juga. Di rumah Mas Talim ada nggak kira-kira lingkungan rumah? Kita gabung bapak-bapak ramah sama kaki, nggak apa-apa, siap ya? Kaki. Bapak, ini ada ini Mas Talim, gabung bapak-bapak ramah. Kita ambil ilmunya, terserap. Jangan malu-malu, jangan gengsi. Hadir kita di pojok nggak apa-apa, atau di model depan lebih bagus. Tinggal lebih bagus. Ya, tuh karamah gabung. Jangan gengsi-gengsian, jangan pengen main melulu bawaannya. Ya, jangan ngikutin hawa nafsu pengen main mulu. Saya masih muda, gabung di gang. Genjirang-genjirang sama anak muda yang lainnya, jangan kayak gitu. Jangan ngikutin hawa nafsu. Cukup. Ya, hiburan boleh-boleh saja, tapi diatur waktunya. Jangan sampai tiap hari habis waktu dengan pergaulan anak-anak muda yang lainnya. Jangan kayak gitu, diatur. Karena kita butuh yang namanya ilmu untuk kita juga, keselamatan diri kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Tuh. Nah, itu sholat 5 waktunya. Kemudian tadi balik, yang kedua balik. Saya ulangi lagi, balik. Tadi balik, orang Sunda mah sering banget mengucapkan balik. Balik itu adalah batasan dia melaksanakan kewajiban, melaksanakan hukum-hukum Allah. Ya, balik itu adalah orang yang sudah terkena hukum-hukum Allah, atau batasan orang yang sudah wajib melaksanakan hukum-hukum Allah. Apa itu hukum Allah? Di antaranya ada wajib, ada haram, ya, ada mubah, ada makruh. Itu hukum Allah. Kalau wajibnya apa buat orang yang dewasa? Banyak. Salat, zakat, ya, puasa, pergi haji, itu wajib bagi orang yang dewasa. Dan banyak lagi kewajiban-kewajiban yang lain bagi orang yang dewasa. Ya. Itu wajib. Wajib itu adalah dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Haram itu apa haram? Haram itu adalah dilaksanakan mendapat dosa, ditinggalkan mendapat pahala. Ciri orang yang balik, ciri orang mulai balik itu apa sih? Batasan balik orang itu berapa tahun sih? Berapa tahun? Batasan balik seseorang berapa tahun? Hah? Batasan balik seseorang itu berapa tahun dalam syariat agama, dalam Islam? Harus tahu. Kita menjadi orang tua nanti, kita harus tahu kapan mengajukan anak untuk melaksanakan kewajibannya, kapan menegaskan kepada anak untuk melaksanakan kewajibannya. Menganjurkan dan menegaskan beda nggak? Menganjurkan dengan menegaskan beda nggak? Beda. Menganjurkan itu sifatnya dia mau melaksanakan atau tidak, itu mah terserah. Tapi kalau menegaskan itu wajib. Harus kita lakukan hukuman. Kapan itu batasan waktunya? Itu ciri-ciri balik bagi laki-laki diantaranya adalah ciri balik laki-laki. Nah, ini perlunya ngaji di majelis yang kayak gitu dibahas ya, gitu. Jadi
nggak ada alarm, ya, nggak ada alarm digital, nggak ada. Ciri balik, ini udah balik, kita nggak ada. Kita sendiri yang harus memahami dengan ilmu. Ciri balik bagi laki-laki adalah keluar sperma atau mimpi bas. Itu adalah ciri batasan balik laki-laki. Ketika anak sudah seperti itu, sudah mengalami itu, maka dia sudah menjadi orang yang balik, sudah wajib melaksanakan hukum-hukum Allah. Ini udah balik semua belum nih? Jangan-jangan belum balik nih, segede gini. Oh belum balik, nggak jadi nikahnya. Pulang lagi. Udah ya, udah mengalami semuanya ya. Mimpi basah dan keluar sperma udah mengalami semua. Kalau belum, pulang lagi mendingan, nggak jadi nikahnya. Lapor lagi ke desa. Ya, tuh. Ya, balik bagi laki-laki. Dan ukuran balik itu beda-beda. Ya, ada yang 10 tahun. Tergantung dari tadi cirinya. Mengalami tadi mimpi basah dan keluar sperma. Tergantung dari itu batasannya. Itu ciri balik. Ketika anak sudah seperti itu, maka dia sudah wajib melaksanakan hukum Allah. Tuh. Yang perempuan, kemudian ulangi. Batasan kewajiban orang yang balik bagi laki-laki adalah yang tadi melaksanakan hukum Allah, meninggalkan apa yang dilarang Allah. Di antaranya menutup aurat. Aurat laki-laki batasannya sampai mana ke mana? Aurat laki-laki batasannya dari mana ke mana? Dari lutut ke bujal, ya. Dari lutut ke bujal. Ya, artinya minimal kita pakai pakaian itu di bawah lutut dan di atas pus. Jangan sampai terlihat keluar di mana-mana. Mau ke pasar, mau kemana, minimal kita harus menutup bujal dan lutut, ya. Kemudian laki-laki mau sholat pakai anduk kayak bos gitu, Allahu Akbar. Pakai anduknya sakieu di atas pusat dan di bawah lutut, Allahu Akbar. Sah nggak? Sholatnya sah nggak? Enggak. Kenapa tuh? Pakai anduk. Emang sholat temen pakai anduk? Emang syarat sholat pakai naon? Pakai sarung. Ayah. Syarat sholat harus pakai sarung nggak ada. Nah ini perlunya ngaji di rumah majelis taklim itu kayak gitu dibahas itu. Ya seluk beluk tentang ibadah dan sikap kita. Ayah sholat yang menentukan syarat sah sholat diantaranya harus pakai sarung, BHS atau atlas. Ayah, tidak tuna. Syarat sah sholat itu yang ada itu aturannya adalah syarat sah sholat adalah diantaranya menutup aurat itu dengan apa saja. Baru memakai karung, pakai gamis, pakai naon ya pokoknya mah. Pakai sarung goni atau naon, pakai tenan naon. Kerja Jepang mah gitu zaman baheula. Lain-lain pakai pakaian halus ieu, pakai karung baheula mah pakaian dah. Pakaian pakai karung baheula, ayeuna mah tuh. Ya, BHS. Ya. Syarat sah salat adalah menutup aurat. Ketika dia pakai anduk yang menutupi pusat dan lututnya, sholat Allahu Akbar sah. Sholatnya itu hukumnya adalah sah sholatnya, tapi tidak sopan, perilaku menghadap atasan, menghadap bos, rapi, pakai baju kemeja, jasi segala macam. Masa menghadap Allah pakai anduk unggul, cuma namanya nggak sopan. Sholatnya sah sholatnya, tapi tidak sopan, pakai adab sholatnya. Harus ambil yang terbaik pakaian. Tuh, ya, tuh. Kemudian itu syarat kewajiban dari orang yang sudah balik bagi laki-laki. Jadi auratnya dari
boja, pusar sampai ke lutut. Kemudian perempuan, ciri balik bagi perempuan adalah haid atau menstruasi. Menstruasi itu, ya menstruasi. Lama balik perempuan, ya tadi maksimal balik bagi laki-laki maupun perempuan itu usia 15 tahun. Ya, tamamu 15 sanatan. Sempurna 15 tahun. Sebelum 15 tahun diantara ciri-ciri baliknya adalah mengalami menstruasi. Ya, menstruasi itu beda-beda. Ya. Sehingga tadi waktu usia menstruasi itu beda-beda. Ada yang 8 tahun, ada yang 9 tahun, 10, 11 sampai 15 tahun. Ini rata-rata berapa tahun menstruasinya? Rata-rata berapa tahun? Ada yang 9 tahun? Ada? Enggak ada. 10 tahun? Hah? Yang 10 tahun? 11 tahun? Berapa dong jadinya? Jangan-jangan belum nih. Tapi udah semua kan? Udah, bener nih. Udah semua ya? Awas, kalau belum menstruasi berarti nggak jadi seperti tadi, nggak jadi. Ya, kayak laki-laki belum mengalami mimpi sama itu. Namanya usia balik. Dan usia balik ukuran balik itu beda-beda tadi dikatakan. Ya. Mulai dari perempuan nih, ada yang 8 tahun, ya. Menstruasi itu ada yang 8, yang paling muda 9 tahun, 10 tahun. Ya, 11 tahun, 12 tahun sampai 15 tahun. Ya. Nah, kemudian paling lamanya menstruasi berapa hari? Terus nyaho wae. Cerita, Pak. Pas nyaho wae. Awewe nu ngalaman mah laki mah teu paling bisulan. Nah, ayo we berapa lamanya menstruasi? Seminggu. Cek saha eta? Tapi ada juga yang 8 hari. 8 hari ada. Iya itu ya. Terus ada lagi yang lain? Secara teori syariah, teori syariat agama Islam, paling lamanya menstruasi itu adalah 15 hari. Nyatakan bahwa itu adalah haid. Sehingga ketika wanita tersebut mengalami haid dari 1 hari sampai 15 hari itu tidak boleh meninggalkan sholat dan nggak boleh sholat, bahkan haram hukum sholat ketika dalam keadaan tidak suci. Itu batasannya adalah 15 hari. Ketika 15 hari sudah masih keluar darah atau keluar darah ya seperti haid, maka hukumnya sudah wajib sholat. Kok bisa begitu? Ketika lebih dari 15 hari haidnya, udah keluar darahnya, maka sudah kembali wajib lagi melaksanakan kewajibannya, sholat 5 waktu. Kok bisa begitu? Karena di dalam fikihnya dikatakan bahwa yang lebih dari 15 hari, haid yang lebih dari 15 hari, maka itu dinyatakan bukan darah haid. Ada yang pernah dengar namanya apa? Pernah dengar di pengajian atau dulu pernah ngaji? Istihadah. Namanya darah istihadah, bukan darah haid lagi. Sehingga orang itu menjadi wajib sholat. Dan namanya darah istihadah. Ketika lewat dari 15 hari masih keluar, itu mah harus disumpel. Tahu disumpel? Naon cek Sunda dari sumpel teh? Sumpel cek Sunda naon? Bahasa Sunda naon aya sumpel teh? Ieu orang Sunda sadayana. Sumpel teh naon? Bahasa Sunda. Dicocokkan ya. Hah? Dicocokkan ya. Di pangpetkeun make naon pokokna mah supaya ulah keluar. Terus mandi wajib dan melaksanakan sholat supaya ulah keluar. Ditutup dipangpet supaya ulah keluar. Maka kalau sudah seperti itu tadi dinyatakan bukan darah haid lagi, tapi darah istihadah, darah
Dan itu mah harus segera dikonsultasikan ke bengkel apa? Bengkel ketok magic ya. Ke dokter ya, ahli wanita ya, yang ke bengkel ketok magic ya. Ya, harus dikonsultasikan ke dokter. Mungkin ada penyakit apa, tapi itu sudah jatuh wajib melaksanakan kewajiban yang melaksanakan sholat dan waktunya, ya. Nah, paham ya? Itu lamanya masa menstruasi secara syar'i agama Islam. Kemudian paling sedikitnya haid. Nah, ini laki juga harus perlu tahu. Laki juga jangan mengabaikan hal ini. Karena nanti berdampingannya dengan istri adalah perempuan dan harus tahu tentang keadaan perempuan. Lama haid tadi adalah 15 hari. Kemudian sedikitnya haid berapa hari? Berapa lama? Dalam nah ini kalau Masya Allah, ini perlunya sering ngaji. Insya Allah dibahas kayak gitu. Jangan sampai ntar nanti si istri pura-pura haid tapi ngebohong sama suaminya. Kan harus paham itu. Iya, suami juga harus paham. Oh, lamanya haid sekian, sedikitnya pun sekian. Ya, paling sedikitnya waktu haid berapa lama? 3 hari. Untuk saya tah. Cerita. Kata mah menurut cerita. Ya, bisa gitu, bisa menurut cerita. Tapi ayat teori menurut syariat agama ayat. Coba sanu apa? Pernah dengar pengajian? Hah? Ada ayatnya. Waduh, kacida ya bener. Kacida berarti ngaji mah. Ngaji kabeh ya mah. Ya Allah. Ini butuh ya. Hal-hal kayak gitu. Ada dalam pengajian itu kayak gitu, Masya Allah. Ya. Paling sedikit ada yang tahu? 6 hari. Hah? Sehari 6 hari. Itu mulai sedikit atuh. Lila itu masa 6 hari masa aja seminggu. Itu lila itu namanya. Paling sedikit ada? Ini orang Babakan Madang semua nih. Hah? Ada yang dari luar Babakan Madang? Ini maksudnya ini yang segini ini ada orang Babakan Madang semuanya. Apa yang dari luar ada? Ada. Siapa? Mana? Hah? Tajir mana? Derop. Oh, tuh. Berarti Sunda ya. Masih Sunda kena teman. Ya, ada yang tahu belum? Ya, paling sedikitnya masa menstruasi adalah 1 tetes. Bingung kan? Hah? Kumaha? Paling sedikit masa haid wanita perempuan adalah 1 tetes. Ketika keluar darah 1 tetes, nyatakan bahwa itu adalah haid. Dan seperti ya, paham lah ya, itu perempuan yang paham ya. Mana darah haid, mana darah bukan. Perempuan yang paham. Kita nggak tahu kan? Ya. Dia yang tahu sendiri, dia yang paham sendiri apa itu haid atau bukan. Maka ketika itu jenis haid dan tidak keluar lagi, maka langsung mandi wajib melaksanakan sholat. Berarti dia haidnya hanya 1 tetes. Mandi. Hah? Harus 1 tetes masuk masa kecelakaan. Tuh, ya paham ya? Insyaallah masih banyak banget yang harus sampaikan hal kayak gitu. Tapi waktunya terbatas, makanya solusinya adalah cari di rumah lagi, ngaji dan jangan tinggalkan sholat. Siap ya? Siap menjadi orang tua yang baik, siap menjadi orang yang menjadi contoh buat anak. Wow. Nah, itu baru syarat. Kemudian rukun. Ya, tadi ada syarat nikah, ada rukun nikah. Rukun nikah semuanya ada 5. 1 harus ada mempelai laki-laki. Yang 2 harus ada mempelai perempuan. Yang 3 harus ada wali. Yang 4 harus ada
2 orang saksi. Yang kelima adalah ijab kabul. Apa enggak? Ini apa harus apa nih? Jangan sampai nanti pada pelaksanaan pernikahan kita nggak paham. Ini udah lengkap apa belum ya rukunnya ya? Mender aja. Diderkeun wae gitu maksudnya. Ulah tinggal heula. Lengkap apa teu rukunna? Mun teu lengkap dilaksanakan berarti nikahna tidak sah. Ya. 1 ulangi, rukun nikah 1 harus ada mempelai laki. 2 3 wali dulu, wali keempat saksi 5 ijab kabul. Bagaimana kalau yang pertama mempelai laki-laki, yang kedua mempelai laki-laki, meskipun misalkan pakai jilbab, pakai naon lah di jian juga awet, tapi apa namanya jeroannya adalah laki-laki, sah nggak nikahnya? Mungkin orang yang di sekitar bisa ditipu. Wah, laki-laki udah ini laki-laki dan perempuan, padahal jerona lah lain. Nanti pada tingkah nawungkul juga awe temen enggak sah dalam misalnya dinikahkan. Secara hukum tidak sah pernikahan tersebut. Atau laki jeung lalaki atau kumaha rek. Teu aya ieu teu menyalahi hukum Allah. Allah wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan kamu semua adalah berjodoh, jodoh berpasang-pasang, pasang-pasangan. Yang disebut dengan pasang-pasangan itu adalah kalau sudah jepit ada kiri ada kanan. Laki jeung lalaki naon jeung naon eta? Alhamdulillah bin zalik, jangan sampai ya. Jangan sampai terjadi itu. Atau misalkan yang pertama mempelai perempuan, yang kedua mempelai ulah, jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi keluarga kita, diri kita, keluarga kita terkait dengan hal-hal yang kayak gitu. Jauhi. Itu bukan karena Allah, bukan karena itu adalah cobaan apa namanya semacam bukan sunatullah, melanggar hukum Allah, dan itu hal yang sangat dimurkai oleh Allah, dan itu pernah terjadi pada zaman Nabi apa? Nabi Lut. Baca di Google atau di mana sejarah tentang umat Nabi Lut yang punya perilaku yang menyimpang, hingga Allah menurunkan murkanya, hujan batu pasir segala macam ya ke wilayah tersebut sehingga rata habis manusia di situ, nggak tersisa satupun. Alhamdulillah, jangan sampai diri kita, istri kita, anak kita, keturunan kita tersentuh dengan pergaulan yang mengarah ke sana. Jaga baik-baik, jangan tenang-tenang gitu aja ya. Jaga pergaulan kita, diri kita, istri kita, dan keturunan kita dari pergaulan yang mengarah ke sana ya. Habis ya. Itu ya, rukun nikah semuanya ada 5, mempelai laki-laki, perempuan, kemudian wali, saksi, kelima ada ijab. Hanya itu saja, terbatas waktunya. Ini udah dibagi belum? Sudah, dibuka sama-sama. Dibuka, baca semua. Kamu ngambil dulu, ini motor kita taruh. Hah? Salahnya ada apa? Tanya apa tadi? Iya. Bismillah. Ya. Di situ ada judulnya, dia ada tubuh ketika sudah menjadi suami istri. Dibaca sama-sama ya, saya tonton dulu. Ya. Doa bersubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Bismillahi. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Baca sama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Jannibna syaiton. wa janibni syaiton ma razaqtana. Artinya sama-sama. Bismillah, ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan setan dan jauhkanlah dari apa yang Engkau berikan kepada kami. Ya. Gangguan setan itu adalah makhluk yang mengganggu manusia, yang menjerumuskan manusia ke arah kesesatan. Di antaranya ketika kita hubungan suami istri, ini setan di sini kecampur ketika kita tidak membaca perlindungan pada Allah dari gangguan setan. Karena setan itu makhluk halus, makhluk yang diciptakan oleh Allah, makhluk halus yang bisa berjalan, termasuk berjalan di aliran darah kita. Ketika hubungan suami istri, ya, maka ketika setan gabung di situ dan kemudian jadi anak, ya, ketika anak terjadi, kemudian kalau kita tidak membaca doa, tidak mohon perlindungan kepada Allah, jangan salahkan anak ketika anak itu punya perilaku seperti setan. Dan sampaikan, ya, pentingnya baca doa. Nah, setelah itu ada kewajiban yang namanya setelah hubungan suami istri bersih-bersih, kemudian disunahkan berwudu. Di sini nggak ada. Tapi disunahkan berwudu bersih sekalian, ya. Wudu. Setelah itu ada kewajiban yang namanya mandi wajib. Ada judulnya mandi wajib, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Rok'a Hadasil Akbar Anjami Badani Fardhan Lillahi Ta'ala. Nawaitu Rok'a Hadasil Akbar Anjami Badani Fardhan Lillahi Ta'ala. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardhun lillahi ta'ala. Artinya, Saya berniat meninggalkan dosa dari seluruh badan wajib karena Allah Ta'ala. ya, itu adalah niat mau mandi wajib. Mandi wajib itu enggak hanya setelah hubungan suami istri, ya, setelah bersuci dari haid, setelah melahirkan itu ada kewajiban mandi wajib. Baca doanya seperti ini. Di antaranya seperti ini, ya. Yang umumnya seperti ini. Baca doa sebelum menyiramkan air ke bagian tubuh kita. Nah, dalam aturannya mana dulu yang harus kita siramkan pada mandi wajib tersebut? Pertama adalah bagian kepala, banyak 3 kali. Kemudian yang kedua ke bagian sebelah kanan sebanyak 3 kali. Kemudian selanjutnya adalah sebelah kiri. Nah, kemudian disunahkan lagi untuk diratakan dengan menggunakan jari terutama pada bagian-bagian yang banyak rambutnya, supaya air mandi wajib tadi, siraman tadi, betul-betul sampai pada pori yang terutama yang banyak rambut. Diusap semuanya dengan tangan kita, ya, usap semuanya supaya betul-betul sampai, ya, air mandi wajib tersebut. Jadi itu aja singkat, ya. Saya ucapkan selamat, semoga diberikan kelancaran dalam segala urusannya, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menjadi keluarga yang soleh-solehah, sehat walafiat, ya. Saja, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum pulang kita foto di depan, ya. Di bawah aja.